Dan pas aku balik akhirnya nggak tahu kenapa tuh aku kayak ada yang kayak kepinginan tuh buat ngecek di kamar mandi. Nah pas aku habis masuk ke kamar mandi, posisi itu aku sempet nginjak-nginjak itu loh, apa namanya, klosetnya. Apa sih singgung itu klosetnya. Nah aku sempet nginjak-nginjak klosetnya itu, dan aku sempet berdiri di situ juga. Oke, kembali lagi di channel Main Keluar. Oke, jadi teman-teman, ini video apa ya, penjelasan ya, video penjelasan setelah kemarin aku, Mas Fian sama Sang Explore live di Puskesmas, dan banyak banget yang nanya kenapa waktu liveku itu aku bisa jatuh dan live-nya tiba-tiba mati. Dan buat jawab apa ya, pertanyaan-pertanyaan itu, aku bikin video ini yang harusnya aku upload besok malam Jumat, tapi semoga secepatnya kita bakal upload video ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan, aku juga di sini bareng Mas Fian Explore, karena nanti juga Mas Fian Explore bakal memberi apa ya, pengalamannya dia saat live di situ, apa yang dia rasakan. Mungkin pas waktu live belum bisa diucapin ya Mas, pas waktu itu belum sempat ngomong, dan nanti bakal ngomong semuanya. Dan juga nanti bakal Mas Fian yang kemarin pertama kali datengin aku pas aku jatuh juga. Oke, gitu aja. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Main Keluar ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Dan juga jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Fian Explore. Tentunya di situ bakal banyak explore yang barbar ya. Buat teman-teman yang suka explore yang menantang, bisa masuk ke channelnya Mas Fian Explore, dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi gini teman-teman, waktu sebelum, jadi pertama itu yang masuk itu Sang Explore. Ketika Sang Explore live, aku, Mas Fian sama Diva di depan itu buat ngontrol juga. Dan di situ kita tuh belum ngerasain apa-apa ya. Kita mikirnya ya udahlah yang masuk Sang Explore gitu, jadi aman lah ya. Nah, ketika menurutku kejadian dimulai ketika ya nggak tahu ya, maksudnya kalau pas di akunya nanti aku bakal ceritain, cuman pas aku mulai takut itu ngelihat pas Sang Explore itu nyalakan apa, rokok pakai minyak apa jenis minyak misik ya, minyak apel jin apa itu biasanya. Apel jin. Nah itu yang di situ perasaanku tuh udah mulai, waduh kok gini gitu kan, nanti yang kena di Mas Fian sama aku pikirnya gitu. Nah terus juga setelah itu Mas Fian masuk live di situ, ternyata kerekam suara apa, cewek. Nah itu waktu itu teman-teman yang nonton mungkin pada denger ya, jadi ceritain ya Mas, pas kejadian pas di itu di apa, deket kamar mayat. Aku tuh sebenarnya waktu masuk pertama itu, dulu kan aku pernah masuk 1, 2, hampir 3 kali. 1, 2 gagal, akhirnya yang ketiga itu berhasil. Dan tapi itu aku diantar sama temanku ya, soalnya aku nggak tahu kenapa dibuat takut di situ waktu itu. Sekarang ada kesempatan kesana lagi, ini misi pembuktian dan harus berhasil ya. Dan kemarin aku ngerasa ya alhamdulillah sukses. Dengan PD-nya aku barbar di sana. Ngobrol-ngobrol ya, lebih tepatnya ya harus berani, soalnya ada ke situ bolak-balik kan. harus berhasil. Waktu pertama aku masuk, aku ngerasain ya biasa aja. Mungkin karena aku mendapatkan energi positif dari teman-teman yang nonton, jadi lebih pede ya. Itu kuncinya itu. Terus masuk ke dalam, akhirnya aku mulai agak nggak enak itu waktu di dekat kamar mayat Mas. Dekat kamar mayat.
di bangunan kedua di bagian belakang, memang di situ dari teman-teman komunitas Semarang memang pernah menerawang situ kalau di situ memang ada kerajaan siluman ular katanya ya, katanya teman-teman dari Explorer Semarang yang anak Padepokan juga. Terus memang ada juga suster ngesot di sana dan banyak-banyak sosok yang sering ganggu di sana teman-teman. Waktu aku sebelum masuk ke kamar mayat atau pemandian jenazah itu memang nggak kelihatan kayak ruang pemandian jenazah ya Mas itu ya. Malah aku lihatnya kayak yo koyok piye ya, kayak ruangan biasa sih, kayak ruangan biasa teman-teman. Cuman tempatnya misah ya, maksudnya agak kesana sedikit. Tempatnya bisa lah. Waktu di situ aku memang ngerasa agak nggak enak. Akhirnya aku putusin buat baca sholawat di sana. Dan aku waktu baca sholawat di sana itu memang keras banget sampai rodok fales ya. Saking semangatnya, ya terus ternyata banyak dari teman-teman yang nonton ada suara cewek Mas ya. Suara cewek. Aku malah nggak denger. Nanti bisa dicek lagi ya Mas ya. Maksudnya nggak denger jelas Mas. Kayak apa samar-samar, ternyata itu ketangkap di kamera. Tak nganu aja, nanti tak kasih videonya, teman-teman bisa cek video ini, penampakan suara ini teman-teman bisa cek dulu. Biasanya juga astagfirullah, aku dengar suara cewek teman-teman. Biasanya juga astagfirullah, aku dengar suara cewek teman-teman. Ya mungkin itu yang aku rasain ya, yang dari teman-teman yang pada tanya dan aku jawab di video ini. Udah itu aja. Tapi setelah itu Mas, setelah apa namanya, setelah di situ apa, jadi kan pas waktu itu kan aku gantian sama Mas Wian, jadi Mas Wian keluar, aku masuk. Nah setelah di situ Mas Wian punya rasa kayak apa namanya, ada sing aneh gak sih Mas ketika keluar? Kalau dulu memang aneh Mas. Alhamdulillah kemarin nggak apa, mungkin karena ada tanggulang ya. Nah, jadi itu ya yang pengalaman Mas Wian tadi, teman-teman juga udah cek suaranya dan menurutku sih itu jelas banget, itu jelas kayak suara cewek gitu. Dan aku juga bakal jelasin pengalamanku pas waktu itu, kenapa aku nggak closing, kenapa tiba-tiba live langsung di close, dimatiin. Itu karena menurutku pas pertama aku masuk itu memang aku udah nggak tenang sih. Jadi teman-teman udah yang lihat itu udah tahu ya, dengan cara pegang kamera udah gerak. Oh ya, mohon maaf juga buat teman-teman yang baru nonton Main Keluar, karena ini perdana banget, pertama kalinya Main Keluar live streaming. Jadi kita apa namanya, cuman pakai tripod biasa dan gitulah pokoknya. Dan kita biasanya record nggak yang live streaming gitu, jadi emang agak gemeteran waktu itu. Apalagi juga posisi biasanya Main Keluar itu nggak pernah masuk sendiri Mas. Main Keluar itu biasanya berdua, bertiga lah gitu. Nah kemarin itu dipaksa bener-bener masuk sendiri, bener-bener tes mental akhirnya akhirnya bener-bener masuk sendiri. Nah di situ pas pertama masuk itu udah mulai apa namanya, gemeteran gitu loh. Di kamera juga cara megang udah getar-getar terus. Dan di belakang pas uji nyali itu aku sempat siul-siul gitulah pokoknya. Nah itu aku lihat ada seorang bukan sosok atau apa, seorang ibu-ibu sama nggak tahu itu anaknya atau kakaknya atau adiknya, pokoknya hampir sama lah tinggi badannya. Itu dia tuh di atas balkon, kayak dia tuh lagi ngobrol gitu loh, kayak lagi ngobrol ngeliatin ke arah puskesmasnya. Mungkin mereka mikirnya ada apa kok di puskesmas
terang-terang gitu loh. Malam-malam. Malam-malam posisi itu udah malam banget ya itu tuh terang-terang gitu. Akhirnya aku nggak nyaman kan, aku nggak nyaman. Terus di situ aku ngomong di live-nya itu, aku bilang sama Kang Bola sama Mas Fian gimana kelanjutannya. Akhirnya saya bilang cari yang aman aja. Banyak teman-teman juga yang suruh pindah tempat. Nah akhirnya aku pindah tempat di lorong. Di lorong. Nah justru di situ di lorong itu yang kemarin aku sama Mas Fian sama Diva juga mikir kenapa itu bisa terjadi, karena mungkin kejadiannya itu bermula dari pas aku nendang apa namanya itu kayu ranting, bukan ranting sih, kayak peringnya bahasa Indonesia apa sih, bambu. Nah ya kayak pokoknya kayak puing itu loh, kayak jatuhan bambu itu ada di situ. Dan posisi aku udah bingung kan waktu itu, aku uji nyali mau ngapain bingung. Akhirnya aku tendiang itu. Nah kayaknya mulai dari situ. Setelah itu aku masuk ke belakang, aku nggak pakai senter itu pas waktu yang keduanya aku masuk, bener-bener masuk. Aku pengen coba lihat pakai mataku, di situ nggak ada apa-apa sih, bener-bener nggak ada apa-apa. Dan pas aku balik akhirnya nggak tahu kenapa tuh aku kayak ada yang kayak kepinginan tuh buat ngecek di kamar mandi. Nah pas aku habis masuk ke kamar mandi, posisi itu aku sempet nginjak itu loh, apa namanya, klosetnya. Apa sih singgung itu klosetnya. Nah aku sempat nginjak klosetnya itu, dan aku sempat berdiri di situ juga. Kloset duduk. Ngadeg ning ngono. Kloset jongkok. Kloset duduk, ambrol. Kloset jongkok lah, tak pikir tuh ini masih kuat enggak gitu loh. Aku gitu, terus aku sempat berdiri di situ dan ya sedikit nantang lah ya, sedikit. Kalau emang ada keluar lah, maksudnya biar teman-teman juga bisa tahu gitu. Akhirnya nah di situ itu kakiku sebelah kanan, berarti kakiku sebelah kanan. Harusnya gini, misal anehnya itu, misal kalau emang itu sosok apa ya dari dalam kamar mandi, harusnya sebelah kiri, karena posisi aku keluar itu posisi kamar mandi itu sebelah kiri, harusnya yang ditarik itu sebelah kiri. Tapi nggak tahu kenapa tuh jadi kakiku tuh kayak itu loh, kayak teman-teman tuh kalau jalan ngelewatin portal dan nyangkut gitu loh, kayak nyangkut sesuatu, padahal di situ nggak ada apa-apa. Bisa dicek videonya, di situ bener-bener kosongan, nggak ada apa-apa, dan itu kayak nyangkut tapi kayak ada sesuatu yang megang. Nah posisi dan gimana ya mas, kalau misal kita kesandung biasa paling jatuhnya gitu ya, kalau itu enggak mas, jadi kayak kakiku tuh kayak ditahan terus diginiin loh, kayak ditarik gitu loh. Jadi otomatis apa loh gubrak. Nah itu aku jatuhin apa gue jenenge styrofoam, enggak jatuhin styrofoam, tapi posisi badanku nggak langsung jatuh. Akhirnya aku di situ jatuh, sebenarnya aku jatuh, nggak tahu kenapa aku lemas. Terus aku akhirnya udah mulai tak kuat-kuatin, aku manggil Mas Fian, manggil Kang Bolang di situ biar bisa masuk gitu loh cepet-cepet. Tapi sebentar, kamu waktu di situ bisa teriak kenceng deh tuh? Nggak, kayak hewan itu kayak mas, malah kayak apa ya mas, kayak orang sing bener-bener lemes gitu loh mas. Lemes, jadi kaki juga posisi pas Mas Fian datang itu pun kakiku masih kram banget. Dan apa ya, manggil pun tuh kayak orang baru bangun tidur. Kayak gitulah mas, pokoknya kayak orang bangun tidur dan nggak punya tenaga gitu. Diserang ya mungkin karena memang yang dari pertama kita ke situ, kedua sama teman-teman YouTuber Semarang juga memang lumayan sih tempatnya menurutku. Dapet lah ya mas itunya, ngerti sih. Nah terus sekarang yang mau aku tanyain dan juga biar teman-teman yang nonton tahu bagaimana keadaan di depan setelah aku jatuh. Setelah kamu jatuh. Jadi ketika kamu jatuh kan nggak tahu toh itu, kamu kan masuk ke lorong toh. Nah aku khawatirnya gini, teman-teman gini langsung, wah kok kamu tambah nggak kelihatan, aku takutnya kalau hilang. Ternyata bukannya hilang tapi ketiduran. Setengah kesurupan. Ternyata kakinya nggak bisa gerak. Ya udah akhirnya langsung instruksi dari Kang Bolang, langsung petuk ya wis. Aku langsung jemput waktu itu nggak terlalu jauh dari kita pantau ya mas. Iya. Nggak terlalu jauh. Itu masih lorong depan aja.
Cuman waktu aku masuk hampir masuk itu di depan aku bilang center kundi langsung nggak ketemu, padahal itu di depanku. Akhirnya US aku pakai center HP, terus aku masuk yo merinding merinding lagi. Mungkin akhirnya aku agak cepet, agak lari, akhirnya yo terkapar. Dan itu gini teman-teman, jadi setelah live itu padahal ya kita itu ya masih cari warung, dan aku memulihkan sebentar kakiku, dan alhamdulillahnya setelah itu normal lagi. Nah gitu loh, jadi bukan yang kayak cedera yang bener-bener lama, atau aku badanku gak enak karena hantunya karja jari ini sih katanya gitu ya. Tapi menurutku emang ya udahlah, positifnya mungkin kram kali ya Mas. Salah urat. Nah, mungkin gitu ya. Jadi atau mungkin minta dipijet Mas. mungkin pengen ya, cuman apa namanya, harus melewati jatuh dulu. Dan setelah itu juga kita lanjut explore lagi ya Mas. Lanjut kebetulan dapat tempat lokasi yang sebenarnya kita udah tahu lokasi itu, cuman belum sempat kita ngecek. Dan ternyata yang jual angkringan itu dia orangnya yang jaga bangunan tersebut. Itu bangunan karaoke, nanti bisa dicek videonya. Tunggu dari video ini setelah upload ya. Nanti dipantengin aja. Dan alhamdulillahnya yang jaga itu membolehkan ya Mas ya. Membolehkan. Jadi kita itu dari Wariwi di situ tuh udah sering kita pengen gimana caranya masuk. Nah ternyata diberi jalannya, ketemu bapak penjaganya bilang ya udah kalau masuk aja. Tapi itu tapi ada tapinya tunggu aja di videonya. Nanti teman-teman bisa cek di video. Kita buat video semua ya Mas ya, dari Sang Explore, Mas Yohan Explore juga, aku juga nanti bikin video di situ. Oke, mungkin udah cukup ya, udah 18 menitan. Dan ya udah gitu aja teman-teman. Nanti kita juga di video-video selanjutnya aku sama Mas Pian juga masih bareng Sang Explore ya Mas ya. Masih bareng Sang Explore. Masih mendampingi atau mengantar Sang Explore. Dan buat teman-teman juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Mainin Keluar Mas Pian Explore juga ke teman-teman kalian semua yang banyak, supaya kita terus membuat video yang tentunya berhubungan dengan horor. Dan juga Mas Pian nanti pastinya juga bakal terusan membuat video yang insya Allah lebih menantang di explore-nya ya. Ya udah teman-teman gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.